Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 Universitas Al-Azhar Indonesia dari kelas PI 20A ingin mempresentasikan tentang diskusi kami mengenai pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan SDM. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu ya. Yang pertama ada Azriel Liza Makario Martaniadi dengan NIM 0603520005. Yang kedua ada Desi Amalia yaitu dengan NIM 0603520007. Yang ketiga ada Gina Salsabila dengan nomor NIM 0603520010. Dan saya sendiri yaitu Octavia Rizky Amalia dengan NIM 0603520021. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, pada materi yang pertama mengenai pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas dari semua penduduk suatu masyarakat. Pengertian pengembangan sumber daya manusia baik secara makro maupun secara mikro. Pengembangan sumber daya manusia secara makro adalah suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka mencapai tujuan pembangunan bangsa yang mencakup perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan. Sedangkan pengembangan sumber daya manusia secara mikro adalah suatu proses perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pengelolaan tenaga kerja atau karyawan untuk mencapai suatu hasil yang optimal. Slide selanjutnya ada manfaat pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, peningkatan produktivitas kerja organisasi, tidak terjadinya pemborosan. Karena kecermatan melaksanakan tugas, tumbuh suburnya kerjasama antara berbagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan yang berbeda dan bahkan spesialistik, meningkatkan tekad mencapai sasaran yang ditetapkan, serta lancarnya koordinasi sehingga organisasi bergerak sesuai suatu kesatuan yang utuh. Yang kedua, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dengan bawahan. Adanya pendelegasian wewenang, interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa baik secara teknikal maupun intelektual, saling menghargai, dan adanya kesempatan bagi bawahan untuk berpikir dan bertindak secara inovatif. Yang ketiga, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat, di mana dalam hal ini melibatkan para pegawai yang bertanggung jawab, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional dan tidak hanya sekedar diperintahkan oleh para manajer. Yang keempat, meningkatkan semangat kerja seluruh tenaga kerja. Yang kelima, mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipatif. Yang keenam, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif, di mana dalam hal ini dapat memperlancar proses perumusan kebijaksanaan organisasi dan operasionalisasinya. Yang ketujuh, penyelesaian konflik secara fungsional. Dalam hal ini, memiliki dampak tumbuh suburnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan di kalangan para anggota organisasinya. Manfaat pengembangan bagi para karyawan. Yang pertama, dapat membantu para karyawan membuat keputusan dengan lebih baik lagi. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan para pekerja dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, terjadinya internalisasi dan operasional faktor-faktor motivasi. Yang keempat, timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk meningkatkan kemampuannya. Yang kelima, meningkatkan kemampuan karyawan untuk mengatasi stres dan konflik. Yang keenam, tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para pegawai dalam rangka pertumbuhan teknikal dan intelektual. Ketujuh, meningkatnya kepuasan kerja. Kedelapan, semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang. 9. Besarnya tekad pekerja untuk lebih mandiri. 10. Mengurangi ketakutan menghadapi tugas baru di masa depan. Selanjutnya ada konsep pengembangan. Pengembangan adalah setiap usaha untuk memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang, dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap atau menambah kecakapan. Dengan kata lain,
Pengembangan adalah setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku yang terdiri dari pengetahuan, kecakapan, dan sikap. Menurut Dr. Andus Hendayat Sutopo dan Dr. Andus Wasti Sumantio, istilah pengembangan menunjukkan pada suatu kegiatan menghasilkan suatu alat atau cara yang baru, di mana selama kegiatan tersebut terus-menerus dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep sumber daya manusia. Faktor manusia merupakan sumber daya sebagai titik sentral berpikir, perencanaan, perekayasa, perancang bangunan, dan pelaksana ataupun penyelenggara pembangunan dan atau pelaku pembangunan. Kata sumber daya menurut Purwadarminta menjelaskan bahwa dari sudut pandang etimologis, kata sumber berarti menjadi asal, sedangkan dengan kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dengan demikian, sumber daya memiliki arti yaitu kemampuan atau asal kekuatan. Pendapat lain mengatakan bahwa sumber daya diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan atau kemampuan memperoleh keuntungan dari kesempatan-kesempatan tertentu, atau meloloskan diri dari kesukaran, sehingga perkataan sumber daya tidak menunjukkan suatu benda, tetapi dapat berperan dalam suatu proses atau operasi, yaitu suatu fungsi operasional untuk mencapai tujuan tertentu seperti memenuhi kepuasan. Dengan kata lain, sumber daya manusia merupakan suatu abstraksi yang mencerminkan aspirasi manusia dan berhubungan dengan suatu fungsi atau operasi. Lalu ada konsep pengembangan SDM. Pengembangan mengacu pada aktivitas-aktivitas yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi selama periode waktu lebih panjang yang melampaui jabatan saat ini, guna mengantisipasi kebutuhan masa depan organisasi yang terus berkembang dan berubah. Merupakan proses persiapan individu dalam organisasi untuk mempersiapkan tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggi. Biasanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Di dalamnya terdiri dari perencanaan, pendidikan, dan pelatihan, dan juga pengelolaan atau manajemen. Lalu ada langkah-langkah pelaksanaan pelatihan atau pengembangan. Yang pertama, ada menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi yang sering kita sebut dengan need assessment. Lalu ada menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Yang ketiga, menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Dan yang terakhir, ada mengevaluasi program. Analisis kebutuhan pelatihan atau pengembangan. Pelatihan atau pengembangan diselenggarakan sebagai sarana untuk menghilangkan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi standar atau yang diharapkan. Analisis kebutuhan pelatihan atau pengembangan merupakan alat untuk menganalisis kesenjangan yang ada dan melakukan analisa apakah gap tersebut dapat dikurangi atau dihilangkan melalui suatu pelatihan. Tujuannya, yang pertama, pelatihan menjadi salah satu solusi untuk memperbaiki masalah atau meningkatkan pengetahuan. Yang kedua, untuk memastikan partisipan menjadi sasaran yang tepat. Ketiga, memastikan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan elemen yang dituntut dari suatu capaian. Yang keempat, mengidentifikasi bahwa jenis pelatihan dan metode yang dipilih sesuai dengan tema atau materi pelatihan. Yang kelima, memastikan bahwa masalah yang ada disebabkan karena kurangnya pengetahuan. Dan yang terakhir, memperhitungkan untung ruginya pelatihan. Kerangka teori. Menurut Bohlander and Snell pada tahun 2004, dalam model sistem program pengembangan ini ada beberapa fase yang perlu diamati sebelumnya. Yang pertama, need assessment, yang kedua design, yang ketiga implementation, dan yang terakhir evaluation. 3 aspek yang perlu diperhatikan dalam fase ini yaitu kebutuhan organisasi, kebutuhan unit, dan kebutuhan individu. Perusahaan yang harus mengidentifikasi kebutuhan pengembangan yang sesuai dengan kecenderungan strategi perusahaan.
Pengembangan yang dilaksanakan dapat diaplikasikan dalam perusahaan pada saat itu karena jenis pengembangan yang dilaksanakan merupakan jenis yang dibutuhkan saat itu sehingga karyawan tidak ketinggalan. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu bahwa pengembangan sumber daya manusia atau SDM adalah suatu proses untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Proses ini meliputi peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para karyawan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih efektif dan efisien. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk membangun SDM, seperti pelatihan dan pengembangan karyawan, mentoring, dan coaching. Selain itu, evaluasi kinerja juga penting dilakukan untuk menilai efektivitas dari program pengembangan sumber daya manusia yang telah dilaksanakan. Dalam pengembangan sendiri, penting untuk memperhatikan sebuah kebutuhan organisasi dan karyawan, serta memastikan bahwa program pengembangan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan dengan melakukan pengembangan sumber daya manusia yang baik. Organisasi dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan sehingga dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih baik bagi organisasi ataupun perusahaan itu sendiri dan bagi masyarakat secara umum. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.